bergabung bersama saya di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi. Sebelum nanti saya bergabung lagi kepada Pak Saud, ada Bang Adian Napitupulu langsung dari Gedung Merah Putih KPK. Malam Bang Adian. Ketua Umum, saya cuma mau baca puisi boleh? Puisi ini ditulis tahun 66, yang menulis namanya Yuyun SS. Judulnya Lampu Merah. Bila hari ini kebenaran didustakan, bila hari ini kenyataan dipalsukan, tunggulah hari esok, kemanusiaan akan dinistakan. Bila hari ini orang lain ditidakbenarkan, bila hari ini orang lain ditidakadilkan, tunggulah hari esok, kalian akan dapat giliran. Bang, kan Abang dari tadi bersama dengan Pak Magdir nih, mungkin ada Pak Magdir mungkin menyampaikan pesan apa terkait dengan pemeriksaan tadi gitu? Tadi sudah jelaskan panjang lebar Pak Magdir di dalam dan di atas ya, teman-teman bisa kutip itu. Dan menurut saya cukup membacakan puisi itu, saya mau ke DPP dulu. Merdeka. Merdeka. Thank you Bang. Terima kasih Bang. Ya, pesan dari politisi PDI Perjuangan sebelum akhirnya meninggalkan gedung KPK adalah setelah Hasto resmi ditahan, Adian Napitupulu bersama dengan kader PDI Perjuangan lainnya langsung menuju ke DPP PDI Perjuangan untuk berkoordinasi lebih lanjut apa tindakan yang akan dilakukan selanjutnya usai Sekjen PDIP Hasto Kristianto resmi ditahan oleh KPK. Saat ini saya kembali mengajak bergabung bersama dengan Pak Saud Situmorang. Pak Saud, kalau tadi menyambung pertanyaan saya sebelumnya sebelum jeda iklan nih Pak Saud, bahwa tadi pada saat sebelum diperiksa KPK pagi harinya Mas Hasto ini bilang, saya ini bukan pejabat negara begitu. Kenapa sampai dibeginikan begitu? Tidak ada kerugian negara terhadap kasus yang mencoba ditimpakan kepada saya. Apakah pernyataan tidak menjabat sebagai pejabat negara ini bisa diterima? Iya, memang ya, beliau tidak pejabat negara ya, walaupun kemarin masih ada perdebatan sebaiknya kalau pengurus partai itu dikategorikan pejabat negara. Karena dia justru yang menentukan seseorang calon presiden menurut undang-undang konstitusi kita. Tapi itu perdebatan, sehingga memang dia tidak penyelenggara negara. Tetapi yang disuapnya itu penyelenggara negara, dalam hal ini komisioner. Nah itu penyelenggara negara, dia menyuap penyelenggara negara. Soal bagaimana itu interaksinya terjadi, bagaimana itu apa yang mereka putuskan seharusnya AM itu menggantikan calon yang meninggal di dalam proses pemilu sehingga kemudian harus digantikan, pada bagian lain ada kaitan dengan nomor urut, kemudian mereka mengirim surat ke Mahkamah Agung untuk kemudian diberi izin untuk kemudian partai politik menentukan siapa yang harus menggantikan yang meninggal. Nah ini kemudian itu berurut sehingga kemudian putusan itu tidak dijalankan, putusan MK itu tidak dijalankan, kan itu awal dari peristiwa pidananya. Dalam hal ini terasa lambat pergerakan yang dibuat oleh seorang anggota komisioner itu. Dan jelas komisioner KPU itu adalah ya itu penyelenggara negara. Jadi dalam hal ini dia bukan menerima tapi memberi. Kira-kira gitu Mbak. Oh oke. Nah kemudian juga pada saat tadi di konferensi pers Ketua KPK kan menyatakan ya beberapa alasan dari perintangan penyidikannya yang dilakukan oleh Sekjen PDIP. Ini seperti merendam handphone, kemudian HK atau Hasto ini juga mengumpulkan dan mengarahkan beberapa orang-orang pada saat di KPK untuk tidak memberikan keterangan sebenarnya. Nah sebenarnya kalau dilihat dari sini alasannya, buktinya di mana nih? Ya itu makanya kan ketika penyelidikan dimulai, sebenarnya itu tapping, pengamatan seseorang, surveillance, takeout, penyadapan itu kan dimulai. Jadi banyak sumber yang bisa memastikan bahwa proses penghalang-halang penyidikan itu terjadi. Dalam hal ini nanti di pengadilan akan dijelaskan. Makanya selalu mereka bilang itu sudah masuk pokok perkara, nanti akan dijelaskan. Jadi pola komunikasi, pola kegiatan dan seterusnya ketika penyelidikan itu dimulai, itu sebenarnya sudah terlihat bagaimana mereka melakukan. Makanya terjadilah OTT itu, dan itu menunjukkan bahwa mereka paham betul, prudent, bahwa yang saya sebut selalu itu full peristiwa pidananya,
Peristiwa deliknya, peristiwanya itu sudah terjadi benar, mereka Oke. yakin di situ. Kira-kira gitu, Mbak. Pak Saud, nanti saya akan berbincang lagi tapi kita jeda sejenak dulu ya Pak.